Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Seli Francisca dengan NPM 2306040006 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam semester 3 Teknik Almas Mantap. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam pandangan Maria Montessori. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dalam pandangan Maria Montessori itu? Sama-sama ya. Pendidikan dalam pandangan Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter kebangsaan Italia. Ia juga mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang mengatur acara harian. Metode ini kelak dikenal dengan sebutan metode Montessori. Berikut adalah biodata Maria Montessori. Pengertian pendidikan. Menurut Maria Montessori, pendidikan adalah proses yang membantu anak mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Montessori juga menekankan pentingnya membiarkan anak belajar dengan cara yang alami dan spontan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Tujuan pendidikan. Tujuan utama pendidikan dalam pandangan Maria Montessori adalah membantu anak mengembangkan dirinya menjadi individu yang independen, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hidup. Montessori juga menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis, berkreasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan pendidikan. Selain itu, Montessori juga ingin membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang positif dan konstruktif. Peran guru dan siswa dalam proses pendidikan. Menurut Maria Montessori, peran guru dan siswa dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Guru sebagai fasilitator atau membantu, bukan sebagai pengajar. Yang kedua, membantu siswa menemukan jawaban dan memahami konsep melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, mengamati dan merekam perkembangan siswa. Peran siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar, mempelajari dan mengeksplorasi materi dengan cara yang mandiri dan spontan, mengembangkan kemampuan diri melalui pengalaman langsung dan eksplorasi, bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Dalam pandangan Montessori, guru dan siswa memiliki peran yang saling melengkapi dan mendukung dalam proses belajar. Konsep pendidikan yang diajukan Maria Montessori dalam sistem pendidikan sekarang. Konsep pendidikan Maria Montessori dapat diterapkan dalam sistem pendidikan sekarang dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip Montessori seperti belajar mandiri, eksplorasi, dan pengalaman langsung ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Selanjutnya,
Selanjutnya, guru dapat berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, seperti ruang kelas yang fleksibel dan alat-alat pembelajaran yang memadai. Selanjutnya ada tantangan atau hambatan Maria Montessori dalam menerapkan pemikiran di zaman modern. Maria Montessori menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan pemikirannya di zaman modern, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang metode Montessori, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung implementasi metode Montessori. Perlawanan dari beberapa pihak yang lebih memilih metode pendidikan tradisional, kurangnya pelatihan dan pendidikan guru untuk menerapkan metode Montessori dengan efektif, tekanan dari sistem pendidikan yang lebih mementingkan hasil tes dan kurikulum baku. Institusi atau sekolah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Maria Montessori. Yang pertama ada Sekolah Montessori di Amsterdam, Belanda, yang didirikan oleh Maria Montessori sendiri pada tahun 1935. Sekolah ini masih menggunakan metode Montessori secara utuh dan telah menjadi model bagi sekolah-sekolah Montessori lainnya di seluruh dunia. Yang kedua ada Sekolah Montessori di Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu sekolah Montessori yang terkemuka di Asia Tenggara. Sekolah ini menggunakan metode Montessori untuk anak-anak usia 3-12 tahun dan telah menghasilkan banyak lulusan yang sukses. Yang ketiga ada The Montessori School of Washington, D.C., Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 1963 dan telah menjadi salah satu sekolah Montessori terkemuka di Amerika Serikat. Sekolah ini menggunakan metode Montessori untuk anak-anak usia 2-12 tahun dan telah menghasilkan banyak lulusan yang sukses. Pelajaran dari Maria Montessori yang dapat diterapkan dalam kehidupan atau karir pendidikan. Maria Montessori mengajarkan beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan karir pendidikan, seperti pentingnya memahami dan menghargai keunikan setiap individu, mengembangkan kemampuan mandiri dan kemandirian dalam belajar, menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, menghargai peran guru sebagai fasilitator dan membantu mengembangkan kemampuan kritis dan kreatif dalam belajar. Teori Maria Montessori yang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Penggunaan teknologi dalam proses belajar karena Montessori lebih menekankan pada pengalaman langsung dan manipulasi benda. Penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern, mengintegrasikan prinsip-prinsip Montessori dengan metode pembelajaran lainnya untuk meningkatkan efektivitas. Nah, dengan demikian, teori Montessori dapat tetap relevan dan efektif dalam membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal. Kesimpulannya yaitu, teori pendidikan Maria Montessori menekankan pentingnya kemandirian, pengalaman langsung, dan pengembangan kemampuan kritis dan kreatif. Meskipun teori ini masih relevan, beberapa aspek perlu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang untuk meningkatkan efektivitasnya dalam membantu siswa mencapai potensi mereka secara maksimal.